Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips dan triks mengatasi soal verbal. Akan ada dua bagian. Bagian pertama ini khusus membahas soal sinonim. Nah, tips ini sangat berguna buat kalian yang akan mengikuti tes CPNS, tes kedinasan maupun tes TPA yang lain. Jadi silakan disimak ya. Oke. Sebelum masuk ke tipsnya, kita harus pelajari dulu karakteristik soal verbal. Yang pertama, soal verbal itu biasanya terdiri dari sinonim, antonim, dan juga analogi. Nah, ketiga bagian ini kalau di tes SKD, CPNS maupun sekolah kedinasan biasanya masuk ke bagian TIU. Biasanya terdapat dua soal di tiap jenisnya, jadi masing-masing jenisnya ini sinonim 2, antonim 2, analogi 2. Jadi totalnya ada 6 soal. Kemudian tujuannya adalah menguji penguasaan kosakata dan kemampuan logika bahasa seseorang. Langsung saja ke tips untuk mengatasi soal sinonim. Oh ya, for your information, saya telah mengajar verbal ini sejak tahun 2018, jadi udah kurang lebih 4 tahunan. Ini tips-tips ini saya peroleh dari pengalaman saya mengajar selama 4 tahun ini kurang lebih. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama, hindari memilih jawaban yang bunyinya mirip dengan soal. Ini tips yang pertama. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Yang kedua, beberapa kata atau istilah berasal dari bahasa asing. Yang ketiga, gunakan kata dalam kalimat. Dan yang keempat, jangan terjebak dengan pengetahuan kita yang terbatas. Oke? Tips yang pertama, hindari memilih jawaban yang bunyinya mirip dengan soal. Misalnya ada soal deskripsi. Kemudian ada pilihan narasi, pemaparan, derivasi, kronologis, deklamasi. Kita harus hindari kira-kira pilihan mana yang bunyinya mirip-mirip sama soalnya. Dari pilihan ABCD ini, kita langsung tahu ya, pilihan narasi, derivasi, deklamasi itu kan mirip ya bunyinya dengan kata deskripsi. Maka kita harus eliminasi pilihan-pilihan tersebut. Jadi, pilihan yang tersisa tinggal Bravo, pemaparan, dan Delta, kronologis. Tentu yang paling tepat adalah pemaparan, ya. Jadi, kita harus menghindari pilihan yang bunyinya mirip dengan soal. Kenapa? Karena biasanya secara psikologis ketika orang tidak tahu jawaban suatu soal, tidak pernah mendengar kata sebuah soal, orang cenderung akan memilih jawaban yang bunyinya mirip dengan soal. Itu secara psikologis ya. Apalagi ketika didesak oleh waktu dan sebagainya. Oke, ini tips yang pertama. Oke. Tips yang kedua. Beberapa kata atau istilah berasal dari bahasa asing. Kalau dia berasal dari bahasa asing, berarti kita bisa menggunakannya dalam bahasa asing, menempatkannya dalam konteks bahasa asing, atau mengingat-ingat artinya dalam bahasa asing itu apa sih? Gitu. Biasanya bahasa asing itu bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda ya. Karena banyak sekali kata-kata kosakata bahasa Indonesia itu yang diserap dari bahasa-bahasa tersebut gitu. Contohnya misalnya ada soal destruksi. Kita tahu destruksi ini dari kata bahasa Inggris ya, dari kosakata bahasa Inggris yaitu destruction. Oke. Apa ya arti destruction itu di pilihan-pilihan ini? Setelah diingat-ingat, ternyata arti kata destruction itu terkait dengan kerusakan, terkait dengan pemusnahan. Jadi jawabannya Bravo. Oke. Ini tips yang kedua. Nah, lanjut. Tips yang ketiga. Gunakan kata dalam kalimat. Jika teman-teman merasa ragu atau sangsi dalam mengetahui atau memastikan arti suatu kata, maka pastikan teman-teman menggunakan kata tersebut dalam kalimat ya. Misalnya ada kata lembayung. Kita sering mendengar kata lembayung nggak sih? Misalnya ada kalimat lembayung senja menyinari gadis secantik itu. Lembayung senja. Berarti arti kata lembayung di sini tidak mungkin berarti senja. Karena sudah ada lembayung senja. Kemudian apakah mungkin ketika artinya itu sore hari?
sore hari senja? Kayaknya nggak mungkin ya, karena senja itu sudah berarti sore hari. Berarti pilihan A maupun C, Alpha maupun Charlie, ini bisa kita eliminasi. Jadi kita bisa memiliki kemungkinan Bravo, Delta, dan Echo. Kira-kira mana di antara pilihan ini yang paling tepat? Kalau semburat itu kayaknya secercah ya, percikan ya. Semburat sama cahaya itu sepertinya hampir sama artinya. Bedanya kalau cahaya itu ya cahaya biasa yang keluar, sinarnya terlihat, tapi kalau semburat itu kayaknya cahaya yang sifatnya tuh sedikit aja gitu, kayak segaris atau dua garis, itu namanya semburat. Jadi lembayung itu lebih dekat artinya dengan merah keunguan. Oke, silakan nanti dicek di KBBI ya. Itu tips yang ketiga. Gunakan kata dalam kalimat ketika teman-teman ragu atau ambigu. Ini kata artinya apa sih? Gitu. Tips yang terakhir, jangan terjebak dengan pengetahuan kita yang terbatas. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti contoh di soal ini ya. Di soal ini ada kata atau soal biduanda. Kita tahu biduanda, atau kita sering mendengar kata biduan, tapi tidak pernah mendengar kata biduanda. Karena kita sering mendengar kata biduan, seolah-olah biduan yang artinya penyanyi itu, seolah-olah biduanda ini juga artinya ya kurang lebih sama lah dengan penyanyi. Berarti mungkin mirip-mirip dengan artinya dengan penyanyi. Kita bisa memilihnya penyanyi wanita, pilihan alfa, penari, pilihan delta, atau penyair wanita, Eko. Tapi ternyata itu hanya jebakan dari pengetahuan kita yang terbatas. Pembuat soal sengaja mencari kata yang mirip dengan kata lain yang familiar di telinga kita. Sehingga seolah-olah arti kata baru tersebut yang belum pernah kita dengar mirip sama arti kata yang sering kita dengar itu. Padahal artinya adalah jauh berbeda. Biduanda di sini artinya adalah pesuruh raja. Jangan sampai kita terjebak pada pengetahuan kita yang terbatas, pada kata-kata yang sifatnya sering kita dengar, kita tahu, tapi ternyata ini bukan kata tersebut. Jadi jangan pernah terjebak dengan pengetahuan kita yang terbatas. Ya, saya pikir itu tips dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan share kalau video ini bermanfaat. Insya Allah saya akan segera buat tips untuk soal antonimnya. Terima kasih.